Seorang petapa muda duduk bersila. Dia adalah Siddhartha Gautama, yang kelak dunia mengenalnya sebagai Buddha. Waktu itu, ia belum tercerahkan. Hatinya dipenuhi tekad mencari jalan menuju kebebasan sejati. Ia menutup mata, menarik napas panjang. Pagi itu, ia memutuskan untuk mengamati pikirannya sendiri. Kalau semua perbuatan lahir dari pikiran, maka arah pikiranku akan menentukan arah hidupku. Perlahan-lahan ia menyadari sesuatu. Pikirannya tak hanya satu macam. Ada pikiran yang mendorongnya pada keinginan, berlebihan, kebencian, dan kebingungan. Dan ada pikiran yang mendorongnya pada pelepasan, kasih, dan kejernihan. Dua arus yang berlawanan mengalir dalam batinnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul keinginan untuk memiliki dan untuk menikmati. Kalau aku mendapatkannya, betapa nikmatnya. Bisik pikiran itu. Saat muncul pikiran penuh nafsu, Bodhisatta menatapnya dalam hati. Tunggu, kalau aku ikuti ini, aku akan rugi. Orang lain bisa menderita. Pikiran ini membuat hatiku gelisah, membelenggu, menutupi kebijaksanaan dan menjauhkan dari kedamaian dan kebebasan. Ia melepaskan pikiran itu, nafsu itu memudar. Seperti asap lilin yang tertiup angin perlahan, hilang di udara. Tak lama, datang pikiran lain, kebencian terhadap sesuatu yang tak disukai. Orang itu salah. Dunia ini tak adil. Bodhisatta kembali menegur dan mengingatkan diri. Kalau aku biarkan, kebencian ini akan membakar diriku lebih dulu. Ini bukan jalan menuju damai dan kebebasan. Kebencian itu pun memudar, meninggalkan hati yang lebih ringan. Namun, ada saat-saat pikiran yang tenang dan penuh kasih muncul. Pikiran yang tidak melekat pada apapun, yang menginginkan kebaikan bagi semua. Semoga semua makhluk bahagia. Aku tak ingin mengambil apapun dari siapapun. Bodhisatta tersenyum tipis dalam batin dan berkata dalam hati. Inilah pikiran yang layak dirawat. Pikiran ini tak merugikan siapapun. Ia membawa ketenangan, menumbuhkan kebijaksanaan, mendekatkan pada tujuan yang kucari. Pikiran itu ia pelihara. Ia mengizinkan pikiran ini berkembang mengisi ruang batinnya. Seperti matahari yang perlahan menghangatkan bumi. Hari demi hari, ia terus melakukan hal ini, memilah dan menata pikiran. Bodhisatta lalu melihat perbandingannya. Pikiran-pikiran ini seperti kawanan sapi. Kalau tidak diperhatikan, bisa merusak sawah yang lain dan akan ada masalah. Maka, ia memisahkannya, menjauhkan yang berbahaya, menjaga dan mengarahkan ke yang bermanfaat. Hari demi hari, latihan ini membuat pikiran buruk semakin jarang datang. Pikiran baik semakin kokoh. Pikiran baik menjadi sahabat dekat. Batin menjadi tenang dan jernih seperti air danau di pagi hari yang tak terganggu gelombang. Dari kejernihan itu, lahirlah ketenangan yang dalam, lalu kebijaksanaan yang tajam yang menembus hakikat. Dan dari latihan sederhana, tapi konsisten ini, jalan menuju pencerahan terbuka. Warisan pelajaran untuk kita. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi peta bagi kita semua. Kalau hidup terasa berat, mulailah dari pikiran. Sadari apa yang muncul, pilah mana yang membawa damai dan mana yang membawa sengsara. Lepaskan yang merugikan, rawat yang bermanfaat. Seperti menata kebun, kita perlu rajin mencabut gulma dan menyiram bunga. Kebun batin yang terawat akan memberi kita keteduhan, keindahan, dan kedamaian yang kita cari selama ini. Semakin sering melakukannya, pikiran buruk menjadi tamu yang jarang datang.